warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Berikut cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, membuat tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Kemudian, Cagar Alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Selanjutnya ada Kebun Raya. Kebun Raya adalah suatu kawasan untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan dari berbagai daerah. Dan kemudian Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem alami yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang kedua adalah dengan membuat tempat penangkaran hewan langka atau hampir punah. Penangkaran adalah upaya memperbanyakkan melalui perkembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah budidaya bibit tanaman langka. Berikut contoh-contoh hewan yang hampir punah di Indonesia. Yang pertama ada komodo. Hewan ini termasuk hewan yang terancam punah karena hewan ini merupakan hewan endemik. Endemik berarti hewan ini hanya hidup di wilayah tertentu. Komodo hanya hidup di sebuah pulau yang bernama Pulau Komodo, terletak di Indonesia. Kedua, cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan hewan khas Papua. Burung ini memiliki bulu dan suara yang indah. Bulunya berwarna-warni, terutama pada bagian ekornya yang panjang. Ketiga, badak bercula satu. Badak diburu untuk diambil culanya. Cula badak memiliki nilai seni yang tinggi. Selain itu, kepercayaan cula badak sebagai obat tradisional juga memicu perburuan badak. Dan yang terakhir, keempat, orangutan. Orangutan dilindungi di Taman Nasional Gunung Leser. Pusat Rehabilitas Orangutan Bohorok merupakan salah satu pintu masuk Taman Nasional Gunung Leser. Pusat rehabilitas ini bertujuan untuk meliarkan orangutan yang tertangkap sekaligus melestarikannya. Selanjutnya, contoh-contoh tumbuhan yang hampir punah di Indonesia. Pertama ada Rafflesia arnoldii. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga ini digunakan untuk menarik lalat yang hinggap dan membantu penyerbukan. Kedua, kantong semar. Kantong semar merupakan jenis tanaman langka karnivora. Sewaktu daun masih muda, kantong pemangsa pada Nepenthes tertutup, lantas membuka ketika sudah dewasa. Namun bukan berarti kantong flora karnivora ini menutup sewaktu masih muda saja. Ia menutup diri ketika sedang menganyang mangsanya. Kemudian yang ketiga, damar. Damar adalah salah satu jenis pohon potensial yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Tanaman langka ini tingginya bisa mencapai 60 meter dan diameternya 2 meter. Dan yang terakhir, cendana. Kayu cendana digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, serta sangkur keris atau warangka. Cendana adalah tumbuhan parasit pada awal kehidupannya. Kayu cendana dianggap sebagai obat alternatif. Sekian penjelasan dari saya tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.